Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sepuh kakung mewah putri tentu kina bekten kadang kulo kinasih jamaah Masjid Al-Muhibah rahimakumullah. Alhamdulillah ketemu lagi Bu Bapak di Taman Surga, taman yang sangat indah, taman yang sejuk, taman yang membuat hati ini tentram, bahagia, sehingga apapun masalah kita insya Allah ada solusi. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih. Mula niku do kangen nonton Taman Surga. Ampun seminggu sekali diperbanyak hadir di Taman Surga, sehingga ketika kita di dunia ini sudah sering hadir di Taman Surga, insya Allah mangke kita ketemu ten suwarga. Amin ya robbal alamin. Nek saged ten surga Firdaus, Allahumma amin. Nanging saderenge ten surga Firdaus harus melalui tahapan-tahapan yang tidak bisa kita hindarkan. Alam kandungan pun 9 bulan 10 hari kurang lebih. Alam dunia sekarang ini, di alam kandungan kebutuhan kita terpenuhi melalui ibu kita. Di dunia sarana-sarana untuk kita terpenuhi oleh Allah. Rizki kita dipenuhi oleh Allah. Dan di dunia ini tempat menanam. Tempat nopo Bu? Menanam. Bahasa Jepangnya nandur Pak. Tempat nandur. Nanti dipanen, mulai di dunia juga sudah panen sebetulnya, tetapi akan lebih kentara lagi, lebih cetu lagi, lebih terasa lagi ketika sudah mulai meninggalkan dunia, masuk alam kubur. Kita sudah mulai merasakan, bahkan mulai sakaratul maut kita sudah merasakan. Karanten Bu, mengke pas sakaratul maut niku tanaman-tanaman kita ditunjukkan seluruhnya
apakah itu tanaman yang bermanfaat, apakah itu tanaman yang madorot, semua ditampakkan sehingga wajah-wajah orang yang sakaratul maut tergantung kepada tanamannya. Cetobung nggih. Orang yang sakaratul maut tergantung kepada tanamannya, karena tanaman-tanaman itu akan diperlihatkan oleh malaikat di hadapan kita pada saat sakaratul maut. Oh, aku datang di Masjid Al-Muhibah 1000 kali. Alhamdulillah. Saya bersedekah sekian ribu kali. Alhamdulillah. Saya sholat sunat sekian ribu rakaat. Alhamdulillah. Saya membantu orang sekian ribu kali. Alhamdulillah. Saya menolong orang sekian ribu kali. Alhamdulillah. Saya membantu fakir miskin sekian ribu kali. Alhamdulillah. Saya menyayangi yatim piatu sekian ribu anak yatim piatu. Alhamdulillah. Karena tanaman-tanaman kita hijau royo-royo, maka sakaratul mautnya dengan tersenyum gembira. Bahkan di belakang tanaman-tanaman kita sudah ditunjukkan di mana tempat kita nantinya. Allahu Akbar. Harapan kita yang kita saksikan saat sakaratul maut adalah hal-hal yang baik, yang baik, sehingga di belakang tanaman-tanaman kita ada bayangan surga yang itu menjadi tempat kita nantinya, sehingga kita menawi saged ngopiak-opiak datang malaikat maut. Cepet Thomas, cepet gendang dicabut, cepet, saya selak kepingin menempati tempatku yang begitu indah. Subhanallah, maha suci Allah yang dengan penuh kasih sayangnya, dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya mpun nyeritake tahapan-tahapan kehidupan kita. Pagi hari ini kula ajeng matur tahapan yaumil hisab. Ada nanti tahapan yaumil hisab. Sadèrèngé nggo tadarus melih nggo kalih kula nggih Pak nggih, nandur sing apik nggih Bu nggih, nandur sing ijo royo, sareng-sareng kalih kula ditambah mboten napa-napa kersane kathah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun innallaha khabirum bima ta'malun. Kala waoske bahasane Al-Muhibah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok, untuk hari akhirat. Saya ulangi, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bini sepuh kasepuhan sedaya mawon kakung mewah putri ingkang tuhu kinurmatan. Hisab di yaumil kiamah adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat dan super berat. Abot dan abot, kecuali ada kecualinya. Pengen mengambil yang kecuali, Bu? Kalau abot itu biasanya kecualinya ringan, kalau panjang kecualinya pendek, kalau jauh kecualinya dekat. Yaumil hisab adalah saat yang sangat-sangat genting, sangat berat, sangat menyusahkan, sangat mengkhawatirkan, kecuali bagi orang-orang yang sudah mengevaluasi dirinya saat di dunia. Pramila monggo Bapak Ibu sareng-sareng kalih kula pagi hari ini evaluasi tahun 2021, evaluasi hari Ahad tanggal pinten Mas? 2. Ya, kalau yang paling dekat dengan kita adalah tanggal 2 ini. Bagaimana evaluasinya? Silahkan masing-masing. Sebelum kita bicara evaluasi, kami akan bicara tentang dunia. Dunia. Apa dunia itu? Status dunia dan isinya itu kayak apa? Termasuk kita, termasuk bapak-bapak, termasuk anak, termasuk istri, termasuk rumah, termasuk kendaraan, termasuk rezeki, termasuk nafas, termasuk mata, hidung, kaki, tangan, termasuk ketentraman, kebahagiaan, and so on, dan sebagainya. Diri kita milik siapa, Bu? Milik Allah. Rumah kita milik siapa, Pak? Milik Allah. Istri kita milik siapa, Pak? Milik Allah. Suami kita milik siapa, Bu? Milik Allah. Tidak ada sepeser pun yang bukan milik Allah, karena semuanya hanya berstatus titipan. Napa Bu statusnya? Titipan. Pun dilengke Pak kali garwa panjenengan. Panjenengan itu titipane Allah. Bu, panjenengan titipanipun Gusti Allah. Anak kita titipane Gusti Allah. Badan kita titipane Gusti Allah. Kesempatan kita pagi hari ini ngaji juga titipane Gusti Allah. Apakah peluang emas ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyampai materi, atau justru sebaliknya kesempatan emas ini nggo ngrasani ustate? Oh gitu, ngalor ngidul ra karuan-karuan nek cerita karang yo guru matematika. Mungkin ada murid saya ini di sana juga, mungkin ada dulu murid saya. Guru galak kaya ngono kok dadi ustad yo tetep galak.
Ini tidak memanfaatkan amanah yang berupa taman surga. Wong jenenge ning taman surga kok isih isa-isane ngrasani. Mboten nonton to sik ngrasani. Mboten. Mulane kula serok-serokke ben mboten wonten. Bapak Ibu, sifat titipan itu sementara. Nggih napa nggih? Nggih. Apakah rumah kita itu milik kita? Bukan, karena sifatnya sementara. Kalau sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah rumah kita akan dibawa? Enggak. Suami kita akan dibawa? Enggak. Setinggi apapun cinta suami kita terhadap istri, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak akan melu ten alam kubur. Dikira gini, aku sehidup semati saya akan ikut. Oh, sudah berubah itu. Apa Bu? Yang pertama, sifat titipan itu sementara. Bapak-bapak ampun ngaku-ngaku ndeduweni, mboten ming dititipi. HP saya ini HP jadul, tapi bagi saya lumayan penting untuk komunikasi, untuk nyimpen materi. Apakah akan saya bawa ke alam kubur? Bukan, ini titipan saja. Semahal apapun HP saya, secanggih apapun HP saya tidak akan pernah wasiat kepada anak saya, Zam, Nus, sesuk nek aku wis dikubur gawakno HP ku yo mengko bisa untuk WA-WA-an. Engko nek do kangen bisa WA. Apakah akan begitu? Tidak sama sekali, karena ini termasuk titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, titipan itu harus dirawat, mboten Pak? Harus dirawat. Kalau enggak dirawat yo ditukani sing kagungan no. Iya. Sakniki tukang parkir. Niku nek ditipi mobil dirawat mboten? Dirawat. Mungkin nek ditipi mobil penyok ya mesti sing duwe mobil njaluk ijol. Mas iki mau ora penyok kok dadi penyok iki kepriye? Ayo diijoli, karena tidak bisa merawat. Tapi kalau kita bisa merawat dengan baik, kemudian sing kagungan itu merasa seneng karena dirawat, sing kudune 2.000 parkir jadi 5.000. Gandeng wis 5.000 terus makasih ya bos, karena jadi 5.000. Thank you bos. 5.000. Allah tidak hanya sekedar makasih bos, dilipat-lipatkan Bu. La in sakartum la azi dan nakum ceto welo-welo ditingkat-tingkatkan. Dan titipan Allah kalau kita rumat dengan sebaik-baiknya nanti menjadi milik kita, dan lebih hebat, lebih mulia, lebih nikmat, lebih dalam segala hal yang baik-baik. Maka ayo Ibu Bapak, titipan-titipan Allah ini diopeni yang sebaik-baiknya, besok di akhirat menjadi milik kita. Iya, istri kita menjadi milik kita, suami kita menjadi milik kita, anak-anak kita menjadi anak-anak kita, kalau dirawat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, nek titipan niku disuwun entuk digondeli mboten entuk. Gandeng sing parkir iki mobile baby ben utawa mobil napa sing mahal niku Alphard napa-napa sing 1 miliar niku arep dijipuk, jangan. Mobil apik-apik arep dijikok ngoten napa? Oh, lah dipulesekke jenengan.
dipulisike. Sebaik apapun titipan itu, ketika diambil pasti monggo ya please diambil wong ya memang titipan. Tekan setengah songong setengah jam. Yang berikutnya, bolehkah ketika titipan itu diambil kita marah-marah? Tidak boleh. Diri kita titipan ya tadi ya, badan kita titipan, jiwa kita titipan. Kalau nanti malam diambil bersama-sama sak jamaah ini, kira-kira do marah-marah mboten? Mboten iso marah lah, pun mboten iso napa-napa pun dicabut nyawane pun mboten iso marah-marah. Isane nggih namung nderek. Paling-paling terus diumumke kali takmire, Pak kebluk jamaah sedo bareng-bareng. Nek mboten nggih alhamdulillah jamaah sedo bareng-bareng pas pengajian. Wah, luar biasa. Ada satu kisah Bapak Ibu, seorang pejuang ketika ada panggilan jihad itu ada kebimbangan. Nopo soalnya bimbang? Putrane nembe sakit, darah dagingnya baru sakit sehingga bimbang. Terus taren kali garwane, kepriben mi ini, saya ada panggilan jihad dan saya terpanggil, tetapi anak kita sakit. Pripun Bu nek jenengan ditareni? Bu, aku arep jihad ning anake dhewe lagi sakit. Pripun kira-kira? Nah, ini tergantung siapa istri itu. Kalau itu istri yang solehah, sebagaimana istri pejuang tadi, jawabannya wis mas, anake tak urusane, panjenengan tindak oji jihad. Sakniki mboten cah jihad yang beden-beden wis. Misale bapake panjenengan, garwane panjenengan pegawe ten balai kota. Jam 7 kudu mangkat. Nah, pas ajeng mangkat putrane sakit flu panas gitu. Piye Bu apike aku mangkat kok ora? Nah, bekerja termasuk jihad, Pak. Ya, bekerja itu termasuk jihad. Maka ketika berangkat bekerja, awali dengan menyebut asma Allah, minimal bismillah. Syukur dilengkapi bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Nek le mangkat pun diawali ngoten niku, malaikate langsung, Mas tak andani sampeyan sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mas tak andani sampeyan sudah dijaga oleh Allah. Mas tak andani sampeyan sudah dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Mas tak andani setan wis wedi karo sampeyan. Napa mawon mau jaminane satu diberikan petunjuk. Ya. Orang yang diberikan petunjuk waktu berangkat kerja tidak mungkin Pak neng kantor ajeng korupsi. Mboten mungkin, mesti kelingan. Ya, gak akan korupsi. Kenapa? Sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Iya, petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah itu mahal. Hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka mau kerja ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau masuk WC ingat Allah. Napa melih ajeng mangkat pengajian jelas ingat
ingat Allah. Karena kalau kita keluar rumah mau jihad, ingat Allah, menyebut asma Allah, dan dilanjutkan dengan doa yang lengkap, diberikan petunjuk, dijaga, dilindungi, dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ke kantor itu apa toh? Menyelesaikan tugas. Kebutuhan ke kantor itu apa toh? Perjalanannya selamat, kemudian pulang juga selamat. Kebutuhan ten pasar niku nopo toh? Bisa membeli barang-barang sesuai kebutuhan. Dados nek ibu ajeng ten pasar jangan lupa ingat Allah agar di pasar itu tidak dibelokkan oleh setan. Pasar salah satu pos setan, Bu. Ngatos-atos nek ten pasar. Nek perlu dicatet, mengko aku arep tuku lombok, deku tuku pojok wetan. Hingga langsung jujuk pojok wetan. Tuku tomat pojok kulon, jujuk pojok kulon. Tuku gula Jawa tengah, jujuk tengah. Tuku ayam rodok pinggir, jujuk tek 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 tek, rampung kondur. Biar aman. Asal berangkatnya menyebut asma Allah, pasti dijaga, diberikan petunjuk, dilindungi, diberikan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya, dan yang lebih penting dari itu, tidak bisa digoda oleh setan. Bola-bali kula matur, setan ora doyan, demit ora dulit. Nah, kalau sudah gitu enak era jamak-jamak. Nggih. Setelah dipamiti istri solehah tadi, monggo Mas nek ajeng jihad, anake tak jagane. Setelah jihad rampung selamat pulang, kira-kira yang ditanyakan pertama kali siapa, Bu? Anaknya. Soalnya pas mangkat lagi sakit. Maka begitu, assalamualaikum ya istriku sayang, waalaikumsalam, piye kabare anake? Alhamdulillah baik-baik saja. Saiki mandi dhisik, siram dulu, mangke terus makan bersama sambil melepas kerinduan. Terus siram, terus dahar. Setelah dahar tangat meleh. Lah dia nae. Wajar kan, Bu? Wajar, karena itu darah daging kita. Kula mawon nek saking penataran ten Jakarta, piye anake? Telepon nggih, piye anake do sehat to? Iya, karena sakitnya anak, sakitnya ibu, sakitnya bapak, sehingga pejuang tadi yang ditanyakan wajar. Anake piye, Bu? Apik-apik wae. Setelah makan tanya lagi, piye anake? Anak kita sudah istirahat dengan tenang, sudah tidur dengan nyaman. Saiki yuk do istirahat dhisik. Arep istirahat isih ditakokke, ya ndi aku tak ketemu anakku, anak kita. Sebelum ketemu anak saya ada masalah. Apa masalahnya? Tadi tetangga itu do rebutan. Rebutan apa? Rebutan titipan. Piye critane? Dadi ana tetangga titip HP ngoten nek cara kula. Gandeng HP-ne apik, kuwi arep dijipuk ra entuk. Oh, lah nek ngono kuwi kurang ajar kuwi. Ora duwe adab. Wong bondo titipan kok dijipuk ra entuk, tidak beradab kuwi. Langsung dipotong pembicaraan itu. Nah, kesempatan emas ketika suaminya sudah mengatakan seperti itu, bahwa titipan itu ketika diambil sewaktu-waktu harus diserahkan. Istrinya bilang, Mas, anak kita titipan ya? Iya. Kulo aturi preso, anak kita sudah dipundhut oleh yang kagungan. Begitu diceritani ngoten, langsung muwun dan merangkul istrinya, tetapi tidak kemudian muwun yo sak geleme dhewe mboten.
Ya boleh toh, mohon menangis kan boleh. Iya, asal jangan sampai baru merobek-robek baju. Jangan. Boleh-boleh saja ketika kita ditinggal istri, anak, mungkin pakde, mungkin orang tua, itu boleh-boleh saja menangis, tetapi menangisnya ya secukupnya saja. Ini contoh bagaimana kita mensikapi titipan. Mensikapi titipan dari Allah, apakah itu berupa anak, apakah itu berupa yang lain. Nah, titipan Allah yang penting pagi hari ini kita sampaikan 4. 1, tenaga. Tenaga kita titipan Allah, Pak. Bu, tenaga kita titipan Allah. 2, ilmu. Ilmu kita juga titipan Allah. 3, harta. Harta kita titipan Allah. Jam tangan titipan Allah. Baju titipan Allah. Semuanya titipan Allah. Yang keempat, jabatan atau kedudukan. Kita mulai dari tenaga. Karena tenaga titipan Allah, maka gunakan tenaga kita untuk menanam kebaikan. Bahasane agama untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Apa kemampuan kita gunakan untuk dalam rangka menghamba kepada Allah. Bilal, muadzzinnya Rasulullah, punya suara emas. Untuk apa, Bu? Suara emasnya untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dengan suara emasnya yang itu titipan Allah, digunakan untuk memanggil orang-orang untuk menghadap Allah, mengantarkan seorang Bilal yang katanya hitam wajahnya, kulitnya, tapi bisa ke surga karena memanfaatkan titipan Allah yang berupa tenaga. Bahkan konon terompahnya sudah mendahului ke surga. Kenapa? Karena menggunakan tenaganya sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah. Milo, Bu, tenaga kita titipan Allah, gunakan untuk menanam yang ijo royo-royo yang berpredikat sebagai amal soleh. Masak, amal soleh. Resi'i dalem, amal soleh. Isah-isah, amal soleh. Mencuci, amal soleh. Iya, ngersi'i kasur, amal soleh. Pokoknya pekerjaan rumah dari A sampai Z awali dengan basmalah supaya menjadi amal soleh. Kalau semua pekerjaan kita awali dengan basmalah minimal, kemudian menjadi amal soleh, Pak. Apa janji Allah? Man amila solihan min dakarin au unsa, sing sapa wonge beramal soleh, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, enggak ada kok perbedaan. Allah Maha Adil. Laki perempuan beramal soleh, syaratnya wa huwa mu'minun, iman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Janji Allah bukan sing sapa wonge beramal soleh, apakah laki-laki, apakah perempuan, dia beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah, akan saya berikan istri yang cantik. Tidak. Karena istri cantik belum tentu menjadi hal yang menjadikan kehidupannya baik. Belum tentu. Kalau matur belum tentu loh, Bu. Ya. Allah tidak menjadikan tak kasih suami yang ganteng, tidak.
Karena tidak mesti suami ganteng itu bisa menjadikan kehidupannya menjadi baik. Allah janjinya bukan diberi harta, bukan diberi jabatan, bukan diberi rumah, bukan diberi kendaraan mewah, bukan diberi anak yang cantik dan ganteng, tapi Allah janjikan diberikan kehidupan yang baik. Sehingga Bu, kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, jadi amal soleh, maka itu menjadi faktor yang akan mengantarkan mendapatkan kehidupan yang baik. Karena kita menanam, Pak. Dengan apa? Dengan tenaga. Wong Bilal aja bisa diantarkan ke surga kok dengan suara emasnya. Apalagi ibu-ibu ini. Pak pun nanti bayangke Pak pekerjaan ibu-ibu. Empun. Kalau diukur le mlaku neng dapur, bali neng kamar, bali neng dapur, neng halaman, mubeng niku diukur mungkin Riki Malioboro tekan. Ampun cah diukur. Marake cumpleng nek diukur. Ngopo diukur? Nek umpama kok kula. Supaya suami-suami tercinta itu bisa membayangkan bagaimana pekerjaan istri, sehingga jangan mentang-mentang jadi pemimpin, jadi komandan, jadi presiden, gak mau ngewangi pekerjaan istri. Jenengan tak dite Rasul loh. Sanes Rasul saja ngewangi kok. Nggih Bu nggih, tak ewangi Bu. Kula dikeki bonus. Rasul saja Pak ngewangi. Saya yakin ini wajah-wajah yang kerso ngewangi pekerjaan istri. Karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik orang yang paling baik akhlaknya adalah seorang suami yang mau membantu pekerjaan istri. Tagih Bu nanti Bu. Wingi Ahad pagi tanggal 2 Januari 2022. Dalam rangka nopo Pak? Dalam rangka memanfaatkan titipan Allah yang berupa tenaga untuk menghadirkan ridho Allah, sehingga kita diberikan kehidupan yang baik Pak. Kalau Allah sudah memberikan kehidupan yang baik, di dunia tercukupi, di alam kubur tercukupi, di padang mahsyar tercukupi, di yaumil hisab tercukupi, di sirat yang tajamnya konon melebihi tajamnya pedang, di bawahnya neraka jahanam. Tetapi karena Allah mencukupkan kehidupan dunia dan akhirat kita, insya Allah jamaah al-muhibah nantinya dari alam kubur, padang mahsyar, sirat, kemudian setelah lepas dari sirat masih harus mempertanggungjawabkan kedzaliman kita tetap selamat dan mengikuti Rasulullah masuk ke surga. Allahumma amin. Maka syaratnya manfaatkan titipan Allah yang berupa tenaga untuk beribadah dalam segala bentuknya. Yang kedua, harta. Kalau sudah bicara harta ini, waduh, harta itu yang seperti apa gitu. Semua yang menjadi kebutuhan kita itulah harta. Semua yang menjadi kebutuhan kita itulah rezeki. Kesehatan itu harta, kesehatan itu rezeki. Peluang itu harta, peluang itu rezeki. Maka peluang, kesehatan, ketentraman, harta harus dijaga. Gunakan untuk menghamba kepada Allah. Karena sesungguhnya Bu, Pak, harta kita hanya 3. Satu yang kita makan. Sinten sing wau pun sarapan. Kalau wau sarapane pisang. Nggih. Itu milik kita. Dan sudah lupa saya rasanya pisang tadi. Yang kedua apa? Yang kedua pakaian.
Makanan itu menjadi milik kita sampai dibuang. Pakaian menjadi milik kita sampai jadi gombal lusuh. Dan yang ketiga apa? Yang kita infakkan. Kalau bicara makan, Bu, mestine nek wis berkepala 6 wis tutup. Nggih, Pak, nggih. Nggih nek wis berkepala 6 kok isih arep pengen apa-apa jenenge urung tutup. Saya sudah tutup. Tapi kadang-kadang dipengaruhi oleh anak. Iya, kadang-kadang anaknya yang ngejak itu. Kemarin itu anak saya kan hari ini pulang ke pondok. Hari ini anak wedok satu-satunya yang paling cantik. Oh, ada yang nyaingi istri saya. Kemarin ngejak ke Kaliurang karena hari ini harus kembali. Yo wis yo nok yo tak jak ke sana. Pulang minta apa? Minta es krim nopo Bu sing terkenal Jalan Kaliurang nopo jenenge? Balato nopo kula lek jeneng dhewe angel banget, Pak. Kaya apa to, Nok? Oh ya sudah nanti pokoknya ke sana. Ya wis lah, anak njaluk es kok ora tak turuti. Ya wis yuk ke sana. Sampai di Jalan Kaliurang kilometer pinten kula dalan nggih. Mulai antri, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Arep bayar. Ya, bayar lho niku. Bayare antri, milihe antri, entuke antri. Wedo antri kabeh. Nggih. Nok mbok rasah nok. Walah sudah kadung sampai sini. Kula ndelokke tabele iki hargane 45.000. Iki nek nang omah tak nggo sak RT no aku ngono. Ya Allah ya Rabbi. Satu cup tidak sebesar ini, Pak. 45.000 dan itu setelah saya minum tidak sampai setengah jam wis lali. Nggih pun lali. Wong pulang kepanasan nggih pun boten terus ngelak ilang terus boten. Benten kalih air telaga Rasulullah nantinya. Beda sekali kita minum satu teguk selamanya tidak haus. Bayangin. Nanti di padang masa itu kan matahari diturunkan 1 mil ya. Bisa dibayangkan kan panasnya. Bu, nanti wonten sing berenang dengan keringatnya sampai kemiri, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang keselilep, Pak. Keselip apa keselep? Kelelep. Pak Kodrat toh, Sugeng Rawuh, Pak. Nanti ada pesan khusus untuk Pak Kodrat. Kelelep dengan keringatnya. Iya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan air telaga. Yang ini hak prerogatif Rasul atas izin dari Allah. Rasul diberikan izin, Rasulullah SAW panutan kita, uswah kita, tauladan kita itu diberikan izin untuk memberikan air telaga Kausar. Itu ada yang menamakan seperti itu. Yang penting air telaga milik Rasulullah lah yang diberikan mandat oleh Allah untuk diberikan kepada semua pengikut-pengikutnya, sehingga begitu minum panas yang kita bisa bayangkan panasnya, itu tidak lagi terasa haus karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka ayo Bu, tenaga kita, harta kita, salah satunya untuk memperbanyak sholawat, untuk memperbanyak cinta kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya. Salah satunya mendapatkan air telaga yang begitu minum tidak akan haus selamanya. Pripun carane? Perbanyak sholawat. Malam Jumat, Pak, perbanyak sholawat. Ngenteni khutbah, perbanyak sholawat. Ngenteni imam, perbanyak sholawat. Sholawat itu mboten kudu wudu. Sholawat itu mboten kudu duduk manis. Sholawat niku Bu, kalih masak angsal, kalih resik-resik angsal, kalih nyopir, Pak, bisa. Agar apa?
agar mendapatkan syafaat. Cara yang lain seperti apa? Setiap hari 5 kali Pak peluang mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa? Menirukan panggilan sholat. Allahu Akbar, tirukan. Asyhadu an la ilaha illallah, tirukan. Terus tirukan. Nek pun rampung bersolawat kepada Rasul dan berdoa, itu jaminannya akan mendapatkan syafaat. Syukur-syukur terus antara adzan dan iqomah digunakan untuk berdoa. Minimal kan sudah doa. Allahumma robba hadhihi da'watit tamah wassolatil qaimah dan seterusnya. Minimal sudah berdoa itu. Karena antara adzan dan iqomah salah satu waktu ijabah. Nah, kalau bicara harta tadi, satu hanya yang dimakan. Kalau itu berupa es krim ming semenit, ya suwe-suwenya 10 menit lah. Kalau sak mangkok ngeten niku. Kalau itu pakaian rodok lumayan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Tetapi harus pakaian itu yang memenuhi syarat. Syarat pakaian itu hanya satu kok Bu, menutup aurat. Mau bahannya bebas, please. Ibu-ibu mau pakai sutra, monggo. Mau batik, silakan. Mau merah, monggo. Putih, monggo. Hijau, monggo. Bapak-bapak mau sarungan, monggo. Monggo jubah, monggo. Jadi rasa do pici pengetahuannya itu. Sing nganggo jubah ke Arab-Araben. Nah, ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Lesanmu nggo syukur apa nggo menyakiti? Enggak. Jadi kita itu jangan menyakiti, jangan menghina, karena ini titipan. Masa urusan pakaian itu terus saling menghina. Oh, kayak ke Arab-Araben, kayak eksklusif. Nggak usah, wong bebas kok. Allah saja membebaskan. Mau pakai koko, please. Mau pakai batik, monggo. Mau pakai jubah, monggo. Tapi bapak-bapak boten entuk nganggo sutra, mboten angsal Pak. Nek mengkeh kagungan sutra mang paringke simae angsal. Nek mboten nggih makeke kula. Nggih mboten kula nggih. Kula keke simah kula. Sutra iki kaya napa to Bu? Kula kok nggih dereng mudeng e. Sajake larang napa? Oh, larang. Ya wis Pak, mboten napa-napa. Wong regane larang. Napa sing mboten entuk yang kedua? Emas. Kenapa emas nggak boleh anak laki-laki yang kakung mboten angsal emas? Karena emas itu termasuk perhiasan. Yang berhak menggunakan perhiasan adalah ibu. Ibu mau pakai anteng-anteng sing dawa monggo, wong ra urung ditutupi. Mau nganggo gelang ten kakike monggo, nek ora isin. Mosok arep pengajian kaki ana gelange ya ketoke rodok saru ya Bu ya. Ana sing nganggo gelang ora tak peke we. Silakan ibu-ibu mau pakai perhiasan, silakan bapak-bapak mboten angsal. Ayo sing nganggo cincin emas gek neke kula mawon. Wah iku cincin anu napa nika jenenge? Pernikahan. Tidak bisa dipakai alasan. Walaupun itu cincin pernikahan, boleh pakai cincin pernikahan ning bahane tembaga mawon. Nggih, tembaga anggere sing diapik rak ya apa ming cinta emas napa? Mboten to? Mboten iku ming dienggo sarana saja kok. Ayo bapak-bapak sing tesih ngagem emas mboten pareng, karena harta itu untuk menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana menghambakan diri kepada Allah? Ikuti aturannya. Bagaimana aturannya? Piantun kakung boten pareng ngagem emas, piantun kakung boten kareng ngagem sutra. Ikuti saja. Loh, rasa goleki alasane mboten sah. Kalau Allah sudah melarang, ikuti saja. Ya, nggih Bu nggih. Nggih, kalau Allah memerintahkan, laksanakan saja. Mangke diteruske waktu lain. Jabatan sekarang. Nah niki sing ajeng kula incer Pak Kodrat. Pak Kodrat itu jabatannya rangkap.
sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, sebagai RW. Nah, 2 jabatan. Bapak-bapak ini punya jabatan loh Pak, sebagai Presiden Rumah Tangga. Anten sing Pak RT mboten niki. RT nggih jabatan, senajan setahun riyin gajine 100.000, sakniki pinten Pak sakniki? Pak RW pinten? Tahun depan tahun 1 tahun 1 juta setahun. Oh setahun. Oh setahun 1 juta RT. RW ini masih dipikir. Oh masih dipikir. Ibu-ibu anten sing pengurus Dasa Wisma, pengurus Dasa Wisma ya jabatan, pengurus RT jabatan. Maka gunakan jabatan itu untuk menanam tanaman-tanaman yang akan bisa menjadi amal soleh. Misalnya Pak RW membuat kebijakan, semua warga RW pinten Pak? 35 ketika ada panggilan sholat berusahalah ke masjid yang kakung, yang putri segera berhenti melaksanakan kegiatan dunia untuk melaksanakan sholat. Wah luar biasa Pak. Umpami ngoten niku ora dilakoni boten sah merengut. Wong awake dhewe tugase ming menyampaikan, dilakoni sik nglakoni pun entuk bagian, awake dhewe entuk bagian, orang mengurangi yang nglakoni. Makanya sebetulnya menjadi pejabat itu peluangnya menganga Pak. Apakah itu pejabat RT, apakah itu pejabat Dasa Wisma. Misalnya Dasa Wisma, saiki Dasa Wisma nek nganggo simpan pinjam rasa nganggo bunga, soalnya nek nganggo bunga kuwi masuk riba. Wis saiki nek arep ngenai tambahan boleh, tapi tidak ditentukan di depan. Ketua Dasa Wisma berani membuat aturan itu, kemudian ditulis, kemudian ganti pengurus tetap simpan pinjam nggak pakai bunga, karena bunga itu riba, diikuti terus maka menjadi jariah. Selama aturan itu digunakan, maka ketua Dasa Wisma yang membuat kebijakan mendapatkan bagian sebagai jariah. Nah, maka yang menjadi pejabat, apakah itu pejabat rumah tangga, kita sebagai presiden boleh Pak membuat aturan, kalau ada panggilan adzan masa ileren, kita segera ambil air wudhu supaya bisa qobliyah 4 rakaat, supaya bisa sholat tepat waktu, supaya mendapatkan berbagai kebaikan dari sholat. Nah, presidennya luar biasa. Yang laki-laki semuanya ketika sudah ada panggilan, ayo ke masjid. Kita penguasa Pak, penguasa di rumah tangga gitu kita. Maka kita berwenang membuat aturan. Aturannya apa? Nek es ono adzan li masak leren Bu, wong dituruti ra nonteki. Nggih, tanggung we. Nah, iso diatur. Terakhir, kalau tekan 8:30 loh, jadi ampun didukani. Cek 4 menit. Kali diunjuk Bu. Panas mboten? Monggo. Alhamdulillah. Terakhir 4 menit, mungkin nek kurang nggih njaluk tambahan 2 menit napa 2 jam. Ada salah satu sahabat Bu Pak, namanya sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban punya kebiasaan yang berbeda. Kalau jamaah milih neng pojok rikan niku Pak, pojok kiri, jadinya tidak terganggu, tidak mengganggu. Datang lebih awal terus di pojok sana, tidak dilewat-lewati, tidak mengganggu. Nah, itu kebiasaan sahabat Sa'ban. Suatu hari Rasulullah sudah mau mendirikan sholat, ditengok, tuh kok pojokan kosong. Biasanya dinggoni Pak Saridi kok ono. Nah, imam ini ngoten niku Pak, ternyata imam niku nek Imam Nardi cuek wes. Ini kurang pas. Imam itu harus melihat, oh Pak Kodrat kok nggak kelihatan, kemana dia? Jangan-jangan sakit.
Nah, Sa'ban nggak kelihatan oleh Rasulullah, sebentar, tunggu dulu. Ini masih ada yang belum datang, yang rutin jamaah belum datang. Dari situ kita mengambil satu pelajaran. Oh nek ngono nunggu jamaah ini nek sederet yo entuk lah. Mboten kudu ketat-ketat. Wis muni bali, mboten. Wis ana siji kae lagi wudu deh. Wis wudu. Nah, ditunggu beberapa lama nggak datang ya sudah kita sholat karena sudah diberikan toleransi. Setelah sholat ditanya jamaahnya, nggih imam niku nakoni, ana sing ngerti ora ngopo Sa'ban kok ora datang sholat jamaah mboten ngertos ya Rasul. Wonten sing ngerti daleme ora, kula ngertos. Aku terno. Rasul niku Pak, Imam Nardi niku sanes Rasul, sanes Nabi, sanes Kiai, nek ngimami cuek wae. Niku kurang pas niku. Kudune ditingkatke gandeng niki pun tambah usia sudo jatahe. Ayo Pak Kodrat nek ngimami dideloki, sapa sing ora datang dicek. Akhirnya Rasul datang ke rumahnya. Perjalanan berjam-jam Pak, tidak sebentar. Sampai rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini dalamnya Mas Sa'ban? Nggih, saya istrinya. Mana Pak Sa'ban kok ora ketok jamaah ngoten kula cepetke niki. Oh, pun sedoe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba critakno sedane Mbak, ngoten nek bahasa kula. Bla 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 bla. Ada 3 kalimat yang keluar sebelum sakaratul maut. Apa kalimat yang pertama? Aduh, kok tidak lebih jauh. Kalimat yang kedua, aduh, kok tidak yang baru. Kalimat yang ketiga, aduh kok tidak semuanya. Nah, Rasul terus mengambil satu dalil, seringkas cerita, tak kandhani yo Mbak, tiyang niku nek arep sakaratul maut dituduhke amale, dituduhke papane, sehingga Sa'ban ini mesti ngerti apa amal-amal yang sudah dilakukan. Nah, ngopo kok ngucape telu mau? Siji, ternyata Sa'ban niku setelah melihat kemuliaan orang sholat berjamaah, kok omahku ora luwih adoh meneh, ben kemuliaane tambah, dosane saya kurang, keluhurane tambah, derajate tambah. Sehingga nek Pak Kodrat saking mriko teken mriki niku kecil, Pak. Sangat kecil. Napa melih nggen kula? Aduh tritis kalih masjid ora mangkat. Sa'ban niku cobi perjalanan jam-jaman. Ewa segitu. Nah, bahasa Inggrisnya gelo Pak Sa'ban. Kok omahku ora luwih adoh meneh, sehingga kemuliaan yang saya dapatkan jauh lebih banyak. Mila bapak-bapak sing daleme adoh disyukuri. Ampun, waduh omahku adoh karo masjid disyukuri. Tiru-tiru Sa'ban iki lho. Nomor kalih, ketika suatu saat mau jamaah hujan deras. Karena hujan deras masih bisa dijangkau, tetap mangkat. Tapi didobeli Pak klambine. Sing apik jero, sing njaba sing lawas, karena engko nek kudanan dicopot kan sing nggo salat sing apik. Nah, tendalan niku wonten wong kudanan nggih. Kudanan nyetitis, klebes, terus piye Mas? Pak ajeng tindak pundi kula niku ajeng ten masjid ning pun kudanan. Wis nggonku nggonen siji niki klambiku rangkep. Begitu ngertos bapak-bapak kudanan dicopot sing njaba, Mas agem Mas. Terus diagem mangkat ten masjid bersama-sama. Getun ternyata setelah melihat ketika sakaratul maut, kok sing tak keke ora sing anyar.
Mindah heboh mulianya ketika yang saya berikan baju yang baru, tapi kan sifatnya refleks toh Pak. Sing tenjobo kan sing lawas nilalai. Nah, refleks hanya untuk memberikan pembelajaran kepada kita. Monggo nek ajeng paring-paring yang terbaik, karena tidak akan sempurna iman seseorang sebelum mau memberikan apa yang dicintai. Abot nopo abot? Abot. Yang ketiga, dalam perjalanan ke masjid biasanya karena aduh niku jam-jaman beto sangu Pak. Sangune kue. Jarine nek kue ten Arab niku gede jarine. Gede banget. Nah, ketika mau sampai age arep istirahat, ada Mas nyuwun paring-paring, kula ngelih banget kok jenengan nggawa kuwe gede banget mbok kula diparingi. Ya wis Mas, aku ya lapar, saiki diparo. Separuh nggo saya, separuh nggo sampeyan. Apa kata yang terakhir kabeh? Aduh, kok tidak semuanya. Gelo mendai bonek semuanya pas 5 menit nyuwun ngapunten, monggo ditiru. Tenaga kita, harta kita, ilmu kita, jabatan kita gunakan untuk beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.